Oke, akhirnya saya sudah sampai di tempat Kabupaten Asmat, Agats, Kabupaten Asmat. Kabupaten Asmat ini dikenal sebagai kota yang unik, tidak seperti kota-kota pada umumnya yang dibangun di atas tanah. Distrik Agats, kota yang dibangun di atas papan Agats atau Asmat ini memiliki julukan kota seribu papan. Lokasi distrik Agats ini berada di dataran rendah dengan ketinggian 0/100 mdpl oleh lahan berlumpur dan rawa-rawa. Selain dibangun di daerah lumpur dan rawa-rawa, distrik Agats juga terkenal pengaruh pasang dan surut air laut. Apabila air pasang, maka dataran akan tergenang dengan air sehingga jalan dibuat lebih tinggi dari permukaan air. Bukan cuma itu saja teman-teman, banyak sekali kisah-kisah menarik di tempat kampung Asmat ini. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Oke, ikuti terus perjalanan saya. Let's go. Nama suku Papua ini juga dipakai sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua, guys. Ibu kotanya terletak di distrik Agats. Kabupaten ini merupakan dari Kabupaten Merauke pada tahun 2004 lamanya. Suku Asmat merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Papua. Orang-orang Asmat percaya bahwa mereka berasal dari Pumeripit sang pencipta menurut mereka, begitu guys. Ada juga sejarah tarian yang bernama Tari Suanggi. Tari Suanggi sebuah tarian khas yang berasal dari Papua. Tarian ini tidak hanya membuka dengan gerakan-gerakan yang indah, tapi juga memiliki makna dalam kebudayaan. Oke, saya mau lanjuti perjalanan menuju ke tempat museumnya langsung, guys. Museum Agats, Kabupaten Asmat. Oke teman-teman, nah menurut catatan dunia, orang Asmat terdiri dari 3 bagian. Lokasi pertama yaitu dunia tempat kita hidup disebut Asamat. Lokasi lain yaitu tempat persinggahan orang yang sudah meninggal dan belum masuk dalam tempat istirahat kekal di Sapan atau di surga. Mereka ini adalah roh-roh di Damir opini yang menyebabkan penyakit, penderita gempa bumi dan peperangan. Orang yang masih hidup harus menembus roh-roh ini dengan membuat pesta-pesta dan ukiran dengan memberi nama mereka agar mereka dapat memasuki tujuan akhir dari roh-roh itu, dan juga tempat dari mana roh-roh bayi itu datang. Pada awal kedatangan misionaris dunia, Asmat adalah suatu realitas yang asing dengan keunikan dan misteri tersendiri. Pater MSC yang pertama kali yang menjalani wilayah Asmat sehingga ke daerah kepala sungai menyaksikan masa di mana masyarakat Asmat masih hidup dan konflik antar kelompok. Arsip visual memegang peran penting sebagai bukti sejarah kebudayaan Asmat melalui foto-foto momen-momen berharga dari kehidupan sehari-hari. Upacara adat, seni ukiran, dan interaksi masyarakat Asmat. Foto-foto ukiran ini merupakan hanya
sekedar gambaran, tetapi merupakan suatu bentuk warisan sejarah kebudayaan Asmat ke generasi-generasi mendatang. Melalui foto-foto inilah arsip yang langka pemeran ini dan membuka jendela menuju dunia yang kaya akan kebudayaan lingkungan alamnya. Nah, begitu segenap ceritanya guys. Bukan cuma itu aja guys, ada juga yang namanya pesta Emak Cem. Pesta Emak Cem ini yaitu ritual atau pesta inisiasi untuk kaum muda, khususnya anak-anak laki-laki di wilayah rumpun Joerat. Selama proses pesta, anak muda itu diisolasi dari masyarakat umum, dihitung selama di dalam kandungan 3/4 bulan lamanya. Anak laki-laki itu dianggap sebagai cesarji atau anak-anak yang bersih dari dosa. Di sana mereka diajar sebagai keterampilan atau hidup kelak, entah sebagai kepala keluarga atau sebagai warga panutan masyarakat umumnya. Ada juga namanya Asamanam. Asamanam ini disebut keseimbangan hidup orang Asmat dalam menjaga dan merawat kehidupan di mana manusia saat ini, kehidupan para roh leluhur dan alam. Ada 3 unsur filosofi orang Asmat dalam menjaga keseimbangan dalam tubuh hubungan tersebut. Ketiga unsur keseimbangan itu dengan sesama leluhur, alam, dan Tuhan Allah. Filosofi tersebut disajikan melalui simbol dan cerita yang diabadikan dalam ukiran dan anyaman yang lulus dalam pesta budaya pada tahun sebelumnya. Bagi orang-orang Asmat, keseimbangan dalam hubungan tersebut, jadi orang Asmat percaya bahwa keseimbangan dalam hubungan menciptakan sebuah harmoni dan masyarakat itu berdiri akan segera runtuh dalam kehidupan lamanya. Oke teman-teman, nah begitulah cerita singkat dari sejarah suku Asmat pada tahun silamnya. Ada juga yang bernama perahu panjang. Perahu panjang ini pemakaian tersebut dipakai secara berkelompok. Oke teman-teman, begitulah segenap cerita dari pengalaman saya di tempat Kabupaten Asmat ini. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Ikuti terus perjalanan saya dari video-video menarik dengan kisah-kisah pulau yang saya singgahi. Oke.